besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita ke alam yang terang benderang dan penuh dunia pendidikan saat ini. Baiklah Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Yesi Marlina, sudah ada di depan sebenarnya. Saya adalah guru BK SMP Negeri 5 Kota Pariaman. Saya di sini sebagai PP dari Ibu Beni Anggraini yang mendampingi Ibu Beni selama lebih kurang 9 bulan Bapak Ibu sampai akhir April 2024. Jadi Ibu Beni adalah pendidikan guru penggerak yang berada di sekolah ibu-ibu di sini. Jadi saya cukup bangga juga ini sebenarnya Bu Beni ini punya wawasan luas, bagus, potensial sekali untuk BNN Plus gitu. Boleh tepuk tangan untuk Bu Beni dulu. Bagus, luar biasa gitu. Pemikiran kritis-kritisnya. Nah, tujuan dari ini adalah mendiskusikan cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, Ibu-ibu. Jadi bagaimana dari visi kita melihat sudahkah sesuai dengan nanti ajar dewantara. Dan susunan acara hari ini adalah satu pengantar dari saya ini, yang kedua adalah tujuan diskusi sudah saya sampaikan, yang ketiga adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Lalu nanti penutup Ibu-ibu. Nah, dengan tidak memperpanjang muka maaf dari saya akan persilakan Bu Beni lagi untuk menyampaikan visi sekolah dan prakarsa perubahannya untuk Ibu-ibu dengarkan dan nanti akan dijelaskan oleh Bu Beni sedetail-detailnya. Silakan Bu Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan, nikmat dan kasih sayang kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam terpujilah kita hadiahkan kepada puncak pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat Ibu PP, Ibu Yesi Marlina, yang sama-sama kita hormati, Ibu Kepala Sekolah, Ibu APK, Isra Rasulina FM, dan yang saya hormati ibu-ibu yang telah hadir dalam ruangan ini dalam kegiatan pendampingan individu yang saya lakukan dalam pendidikan guru penggerak ini. Baiklah ibu-ibu semua, nanti kita akan diskusi kita tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan. Sebelumnya mungkin Miss akan membagikan visi sekolah kita dan kalimat rumpang nantinya yang akan kita isi dibantu oleh Ade. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan, terdapat kanvas yang masih kosong. Kemudian visi itu juga diibaratkan sebagai bintang, bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi itu juga mempresentasikan visual kita akan masa depan. Jadi nanti dari visi yang akan kita bahas dan kita diskusikan nanti, kita akan menggambarkan masa depan anak-anak kita, bagaimana masa depan sekolah kita. Kemudian selanjutnya pelajaran Pancasila. Di sini saya juga menyampaikan dulu bahwasanya perlu kita ingat itu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mandiri. Kita nanti akan menciptakan siswa yang mandiri. Kemudian bernalar kritis. Selanjutnya yaitu kreatif. Kemudian gotong royong dan berkebinekaan global. Di sini mari kita bersama-sama bermimpi dulu ya Ibu. Mimpikan bagaimana anak didik kita di masa yang akan datang. Oke. Sebelumnya kita sudah memberikan kalimat rumpang. Yang kalimat rumpang itu kita isi dalam stick note yang berwarna kuning. Setelah menuliskan nanti kita akan menempelkan pada kertas yang sudah Miss tempel. Akan kita diskusikan hasil yang sudah Ibu buat. Kira-kira kita mengimpikan
diri dan kita tempelkan pada poin 1. Sepertinya sudah selesai. Disusul sama Bu Delia, Kepala Program Keahlian Perawat di Nova, ini Kepala Perpustakaan Dani Pevina OSIS, sekaligus guru matematika. Ya boleh. Oke, Ibu Juli itu Kepala Bagian Tata Usaha dan Bu Piksi guru agama kita. Oke. Sudah, terima kasih Ibu. Kita masuk ke poin yang kedua. Pertanyaan, kita percaya bahwa murid adalah. Silakan Ibu tuliskan pada kertas yang berwarna hijau. Oke, stick note yang ketiga berwarna orange. Yang berikutnya, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Silakan Bu Yani. Oke, Bu Ica sudah selesai di poin ketiga. Oke, terima kasih Bu Bir. Oke, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa boleh tentang kedisiplinan, boleh tentang kreativitas, atau boleh apa saja yang menurut Ibu itu penilaian atau impian dari ibu-ibu semua. Oke, Bu Ica, warna pinknya pada poin yang keempat. Oke, ya. Oke. Ya, kita bermain dengan kertas-kertas warna ya, menciptakan pelangi di lingkungan kita agar muncul kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan untuk kita bersama. Baik, kita lanjut pertanyaan poin yang kelima. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk apakah pembelajaran yang kreatif, kondusif, menyenangkan, membahagiakan? Iya, kita tempelkan. Oke, Bu Yani. Baik. Oke, terima kasih Bu. Oke, kita lanjut poin yang keenam. Kita dan warga di sekolah paham bahwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tadi ini sudah membacakan ada 6 profil pelajar Pancasila ya Bu. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, oke, mantap. Akan dituangkan pada kertas warna pinknya. Silakan Ibu. Terima kasih atas kerjasama Ibu semua. Di sini kita sudah mendapatkan 6 pendapat dari Ibu semua. Saya terus membacakan poin-poinnya. Poin yang pertama, kita juga sebagai guru memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berkarakter dan berwawasan luas. Kemudian murid yang bisa bermanfaat. Nanti pada poin-poin tersebut nanti kita akan eliminasi dan mengambil kesimpulan kalau di sana poinnya itu sama. Seperti ini tadi ada yang berkarakter, di bawah juga berkarakter, nanti kita ambil kesimpulannya. Oke, untuk selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah plat estafet masa depan ya, yang akan memberikan perubahan di masa depan. Selanjutnya ada generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan, bahwa murid adalah masa depan untuk bangsa dan negara. Kita percaya bahwa murid adalah penerus generasi bangsa yang jujur dan bertanggung jawab. Kita percaya bahwa berpengetahuan yang aktif, berbakat, bibit unggul, yang berpengetahuan luas, aktif dan kreatif. Manusia yang butuh kasih sayang, ilmu, dan dimanusiakan. Oke, lengkap semua untuk kepercayaan kita bahwa murid kita. Kemudian di sekolah kita mengutamakan karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Kedisiplinan, kejujuran, keramahan, kedisiplinan dalam salah menjawab, good karakter, kecerdasan, serta murid di sekolah kita sadar bahwa harus menerapkan ya, kita di sini ada budaya 7S, senyum, salam,
sholat dan sedekah. Selanjutnya disiplin, berakhlak baik dan sopan santun. Oke? Baik, mungkin kita akan menyimpulkan untuk poin ini dulu ya Bu, isi dulu ya Bu. Kita eliminasi dulu untuk poin-poin yang sama. Oke, untuk poin 1, kesimpulan kita di sini ada karakter, agamais, kompeten, berakhlak mulia, karakter. Oke, berarti kesimpulan kita poin 1 itu adalah karakter. Oke, wawasan luas. Oke, iman dan takwa, karakter lagi sudah, murid yang aktif. Oke, cinta. Kita singkat ya Bu. Ya, kemudian aktif, kreatif, pengetahuan dan teknologi, apalagi disiplin. Oke, taat. Oke, murid yang sopan. Oke, 1 karakter, 2 agamais, 3 wawasan luas, 4 iman dan takwa, kemudian aktif kreatif, intek, ilmu pengetahuan dan teknologi, disiplin dan sopan. Kalau kita satukan untuk poin pertama ini, kita ambil kalimatnya bagaimana kira-kira Bu? Boleh, silakan Bu Ica. Jadi karena memang kita ada P5, tuntutan dari P5, jadi kita sepakati saja untuk memenuhi semua kelima karakter itu. Jadi kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa, mandiri, nalar kritis, berjiwa gotong royong, intek, mandiri, kreatif, kemudian disiplin dan sopan santun. Oke, gimana Bu? Kita sepakati untuk poin 1 Ibu. Hasil dari mimpi kita. Jadi sekarang Ibu menceritakan mimpi Ibu ya. Oke, jadi hasil dari mimpi untuk poin 1, bahwasanya ibu-ibu memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan dan berteknologi, berkarakter, bernalar kritis, sopan santun dan disiplin. Oke. Kita minta pendapat dari Ibu Kepala kita, silakan Ibu. Terima kasih Mas Wen. Jadi memang dalam karakter itu kan semua nilai-nilai itu kan ada, termasuk disiplin, sopan santun, tanggung jawab segala macam itu kan good karakter. Cuman saya juga ada poin tadi yang mau ditambahkan. Kita SMK tentu berbeda dengan sekolah lain. Kita sekolah vokasi. Nah, makanya tadi ada saya tulis kompeten. Itu kan istilah yang memang khas untuk anak SMK. Di sebuah visi itu juga menurut saya harus punya spesifikasi yang menunjukkan, oh itu tandanya SMK. Gitu ya, kita kan diskusi aja. Tapi kalau memang ya beriman dan bertakwa itu memang itu konsepnya kan ke nilai religius. Jadi kalau saya bikinnya kan tadi kompeten, berkarakter dan religius. Jadi mungkin religius beriman dan bertakwa gitu ya. Berkarakter sudah pasti ya, kita memang sangat ini sekali dengan karakter dan tentu punya kompetensi juga gitu ya. Karakter baik, agama baik. Kalau nggak kompeten ya bukan anak SMK namanya. Seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Oke, tadi kita yang perlu kita ingat bahwasannya kita adalah sekolah kejuruan. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan anak bangsa. Itu slogan SMK. Oke, baik. Seperti yang disampaikan sama Ibu Kepala Sekolah kita tadi, bahwasannya kita mengimpikan murid yang pertama itu kompeten karena kita adalah sekolah vokasi ya, kejuruan. Kemudian iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi dan karakter. Kita mengimpikan murid-murid yang kompeten, iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter dan bernalar kritis. Oke, silakan Bu Ica. Kata kompetennya bisa dispesifikkan enggak Bu? Soalnya kan berkompeten di itunya masing-masing. Karena kompeten ini mencakup luas gitu. Oke, boleh kita diskusikan Ibu? Kompeten dengan jurusannya. Iya. Oke. Kompeten di bidangnya ya. Lebih terspesifik kan? Oke, gimana
Ibu, kita ambil poinnya, kita mimpikan murid-murid yang kompeten di bidangnya, yang beriman dan bertakwa, karakter, bernalar kritis. Sampaikan kembali poin yang pertama, kita mengambil kesimpulan, kita memimpikan murid-murid yang kompeten di bidangnya, beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter, dan bernalar kritis. Setuju Ibu? Setuju. Atau ada tambahan lagi? Pas? Gimana Bu Isra? Lanjut. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Oke. Untuk poin yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, di sini kita sudah mendapatkan beberapa poin. 1, masa depan. 2, jujur dan bertanggung jawab. 3, aktif. 4, kasih sayang. 5, ilmu. 6, dimanusiakan. Kira-kira bagaimana kalimat yang pas kita untuk poin kedua ini? Manusia yang mempunyai masa depan, jujur dan bertanggung jawab serta aktif, dan perlu kasih sayang, dan yang terpenting ia perlu dimanusiakan. Mungkin Bu Yani bisa juga menambahkan silakan. Manusia yang punya masa depan, yang berilmu, jujur dan bertanggung jawab serta aktif, Perlu kasih sayang dan dimanusiakan. aktif yang perlu kasih sayang dan dimanusiakan. Manusia yang punya masa depan, yang berilmu, jujur, bertanggung jawab serta aktif, dan berhak untuk dimanusiakan. Manusia yang dimanusiakan, yang punya masa depan, jujur dan bertanggung jawab, aktif dan berilmu. Kan objeknya siswa ya. Nah, kita memanusiakan siswa. Manusia yang dimanusiakan, yang punya masa depan, jujur, bertanggung jawab, aktif. Bu, sepakat kita Bu? Mungkin ada tambahan saran. Jadi kalau menurut di pikiran saya, jangan ada lagi kata-kata yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi apa sih yang berbeda poin 1 dengan poin 2? Karena kan ini nanti yang akan kita jadikan satu statement visi gitu kan. Betul. Impian kita ingin jadi apa? Ya. Artinya kalau sudah ada nilai karakter di atas, ya Tapi nggak udah. usah masukkan. Ya artinya apa lagi yang berbeda dari poin 1? Menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Kepsek. Seperti yang sudah disampaikan sama Bu Isra tadi, jadi poin yang kedua ini kita lihat pada poin pertama apakah ada yang sama atau tidak. Karena pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan pemantik untuk ibu-ibu semua. Nanti ibu-ibu akan diarahkan dari kesimpulan kita dari hal ini, kita masuk ke agak yang besar sedikit. Nanti kita akan merujuk ke visi kita yang sebelumnya. Jadi itu gunanya kita diskusi pada siang hari ini agar kita bisa saling mendengar, baik itu dari Ibu Kepala Sekolah, dari Ibu Kaproka, Ibu Pembina OSIS, tenaga kependidikan, ataupun dari guru agama dan guru lainnya. Lanjut dulu ke poin keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sini ibu-ibu berpendapat pendidikan adalah hal yang perlu diraih, yang mana tidak mengenal usia, batas usia. Ini sama dengan pembelajar sepanjang hayat, sesuai dengan diajarkan di Wantara ya Bu. Pembelajar sepanjang hayat, betul? Bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke. Pendidikan karakter dan kreativitas sangat penting untuk masa depan. Orang yang disiplin dibutuhkan di dunia kerja. Segala hal butuh proses. Tidak ada yang tidak mungkin. Guru harus memberi teladan. Betul. Pendidikan itu sangat penting untuk masa depan. Disiplin, jujur, dan bertanggung jawab akan membawa kepada hal-hal yang menguntungkan bagi diri masing-masing. Sama halnya pada poin 1, kita juga sudah tanggung jawab. Oke, berarti hak juga termasuk ke dalam poin 1. Kita lanjut untuk poin yang kelima. Kita, warga di sekolah ini, yakin untuk maju bersama
sukses dunia akhirat. Insya Allah, amin. Ya, menciptakan sekolah menyenangkan, inovatif, kreatif, kondusif. Yakin untuk bisa lebih baik dari sekolah swasta lainnya. Yakin untuk bersama dengan sekolah kejuruan lainnya. Harapan kita ya, amin. Menjadikan kegiatan PBM yang menjadi aktif, kondusif, dan mempunyai kreativitas yang tinggi, serta bisa menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, nyaman, dan tentram. Tambahkan di sini nanti inovatif dan kreatifnya. Untuk poin yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kedisiplinan dan tanggung jawab dan karakter adalah pakaian pokok warga sekolah. Kedisiplinan. Kita sebagai guru harus mendorong siswa untuk memahami profil pelajar Pancasila. Ini dianya. Oke, sudah. Bahwa gotong royong dapat meningkatkan kerjasama antar warga sekolah. Karena di poin belum ada, kita tambahkan gotong royong. Oke. Kemudian warga sekolah saling tolong menolong. Kemudian kesuksesan itu berawal dari kerja keras dan doa. Betul? Sangat betul sekali. Oke. Pendidikan dapat membentuk karakter peserta didik yang kreatif, yang lebih baik, yang bermoral, akhlak mulia, dan bertanggung jawab. Mungkin sudah masuk ya? Oke, jadi dari 6 poin ini kita dapatkan poin-poin seperti kompeten di bidangnya, beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, inovatif, kondusif, dan gotong royong. Oke, baik. Selanjutnya, ibu-ibu, kita sudah melihat tadi nih hasil dari diskusi kita tentang impian kita untuk murid kita di masa depan. Silakan ibu-ibu pada kertas ibu-ibu dan juga pada PowerPoint-nya slide sudah Miss berikan visi SMK Plus BNN Pareman sebelumnya. Oke, yang sekarang ya. Visi SMK Plus BNN Pareman bahwasanya menjadi SMK yang unggul, terampil, berkarakter, dan berdaya saing. Oke, itu visi SMK Plus BNN Pareman. Masuk ke moto kita ya, sehat, kuat, dan bermartabat. Selanjutnya, ibu-ibu, dari visi yang sudah ditampilkan tadi, kira-kira apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Seperti apa murid yang ibu impikan tadi? Selaras ya Bu, menjadi SMK yang unggul, terampil, berkarakter, dan berdaya saing. Cuma di sini bisa kita buka rumah ya, menambahkan sedikit kalau pendapat saya. Jadi kalau kita ambil menjadi SMK yang unggul, berarti SMK itu kan besar. Bisa jadi gurunya yang unggul, bisa jadi itunya gini aja. Menjadi SMK yang unggul dan melahirkan siswa yang berkompeten di bidangnya. Itu tambah sedikit, selebihnya udah perfect. Ada berkarakter dan ada berdaya saing. Karakter udah masuk semua, iman, intek, kesopanan, kejujuran, disiplin. Jadi menjadi SMK yang unggul dan melahirkan siswa yang berkompeten di bidangnya, terampil, berkarakter, dan berdaya saing. Dari pendapat Bu Ica, dari pertanyaan pemantik Miss tadi, apakah sesuai? Jawabannya sesuai, namun ada yang akan kita tambahkan. Oke, berarti kita masuk ke poin ini ya Bu. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Oke, kita sudah dengar tadi dari Bu Ica bahwasannya ada yang akan kita tambahkan. Oke, 1. Melahirkan siswa-siswi yang berkompeten di bidangnya. Oke, mana dari ibu yang lain atau Bu Isra? Silakan Ibu. Saya pribadi kan punya visi itu kan punya mimpi ya. Fokusnya memang tidak ada siswa saja. Jadi mimpi saya siswanya begini, gurunya artinya kalau kita ingin siswanya berkarakter, gurunya juga berkarakter, tekniknya juga berkarakter. Artinya kita kan tidak ada bahasa kita.
belum sekolah SMK ini sudah benar menjadi SMK unggul di atas Novicia. Jadi sepakat saja. Cuman ya mungkin bisa penambahan-penambahan lain yang mungkin tidak tertuang di pertanyaan yang perlu dan kita agar lebih spesifik menambahkan kearifan lokal. Ya, sesi berikutnya nanti bisa akan mengarahkan ke budaya lokal. Oke. Baik, jadi untuk visi ini berarti kita mengambil ke poin yang kedua. Jadi melahirkan siswa-siswi yang kompeten di bidangnya menjadi SMK yang unggul, terampil, berkarakter dan berdaya saing. Oke, sepakat Ibu? Oke, silakan Bu. Menjadi SMK yang unggul, melahirkan siswa-siswi yang berkompeten di bidangnya, terampil, berkarakter dan berdaya saing. Oke, kita berikan kesempatan untuk Wicca untuk menuliskan. Menjadi SMK yang unggul, melahirkan siswa-siswi yang kompeten di bidangnya, terampil, berkarakter dan berdaya saing. Oke, menjadi SMK yang unggul, melahirkan siswa-siswi yang berkompeten di bidangnya, terampil, berkarakter dan berdaya saing. Oke, gimana Bu Yani? Menjadi SMK yang unggul, terampil, berkarakter dan berdaya saing, serta melahirkan siswa-siswi yang kompeten di bidangnya. Oke. Ya, silakan menambah ada pendapat juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yani. Kalau Nova lebih setuju ke pendapat Bu Yani, yaitu menjadi SMK yang unggul serta terampil, berkarakter dan berdaya saing dan melahirkan siswa-siswi yang berkompeten. Kalau pendapat saya, jadi kan ini kalau kita letakkan melahirkan itu di ujung, sedangkan di awal dia udah bersaing, berarti bersaing dulu baru lahir. Ya, tapi kalau saya kan dilahirkan dulu, dengan dilahirkan kita proses, kemudian dengan proses siswa-siswi itu bisa bersaing di kemudian hari. Dan tepat pemadanan kata saja, sebenarnya benar. Itu pendapat saya. Oke, kalau menurut Ani, kan tadi udah dijelaskan sama Luisa, kita itu tidak hanya ke siswa. Jadi di sekolah ini guru semua ikut. Jadi emang harus diawalkan dulu. Yang unggul itu SMK itu unggulnya siswa, unggulnya guru, unggulnya pokoknya semuanya terampilnya siswa. Itu tetap di Semua tuh berkarakter, berdaya saing tuh. Kan yang melahirkan guru yang berkarakter, terampil, pasti dia melahirkan siswanya yang kompeten. Berarti yang pertama berkompeten, terampil, berkarakter itu untuk guru. Iya. Jadi kalau melahirkan siswa sedangkan gurunya tidak kompeten. Terampil, habis itu berdaya saing, pasti siswanya nanti hasilnya kompeten. Menjadi SMK yang unggul, kompeten, terampil, berkarakter dan berdaya saing. Itu baik muridnya, siswanya, gurunya, semuanya. Berdaya saing itu sebetulnya hampir-hampir mirip. Yang unggul itu kan dia unggul, berarti kan punya daya saingnya. Kalau saya mungkin yang bisa di-skipnya belakang itu. Sebenarnya unggul itu dengan kompeten sama. Makanya ini sebenarnya sudah unggul ini. Sebenarnya unggul itu kan kompeten di bidangnya itu ya unggul. Mungkin disambungnya yang ganti berdaya saing ya Miss ya. Menjadi SMK yang unggul, terampil, berkarakter dan religius. Religius ini kan mencakup semuanya ya, semua kegiatan keagamaan. Jadi SMK yang unggul, terampil, berkarakter dan religius. Terima kasih. Apa yang kita lakukan untuk mencerminkan visi tersebut? Sesuai kata Bu Yani dan Nova tadi, karena kita mau melahirkan, berarti kita membentuk diri kita dulu. Yang kita bentuk itu pertama harus beriman, bertakwa, kemudian terampil dan berkarakter. Jadi mulai dari kita dulu sebagai tenaga pengajar, teknik, semua warga di sekolah. Karena apa? Karena kita adalah cerminan juga buat siswa-siswi kita.
seperti membentuk diri guru semua teknik yang ada di sekolah. Itu pertama. Untuk mencapai visi kita tadi, yaitu kita dulu dari diri kita dulu. Ya, kita sebagai guru dulu, kita bentuklah diri kita dulu yang berkarakternya, yang berimannya, yang bertakwanya, yang berterampilnya, yang unggulnya. Baru kita bisa mewujudkan visi kita ini. Gimana Bu? Bu Yani, Bu Ropa? Oke, ada pendapat lain? Apa? Kan visi itu kita cerminkan dulu Bu, baru kita lihat pencapaiannya. Kita cerminkan dulu, kita aplikasikan dulu, baru kita dapatkan hasil. Kalau untuk mencapai visi itu kan ada namanya visi. Iya. Itu dari masing-masing nilai-nilai itu unggul misalkan. Mana kita supaya unggul itu dengan salah satu contohnya mendesain kurikulum yang berstandar nasional atau yang beriman seperti apa. Berarti masing-masing itu harus kita jelaskan di runutkan itemnya. Indikatornya. Iya, artinya kan ya nggak mungkin ini ujuk-ujuk aja bisa tercapai, itu ada step-stepnya. Oke, terima kasih Bu. Ibu juga sudah menambahkan tadi di samping dari diri kita juga nanti melihat standar nasionalnya apa, indikatornya apa. Oke, atau masih ada pendapat lain dari Ibu? Oke, di sini bisa memberikan contoh, misalnya guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Itu dari segi guru kita, ya, dari segi diri kita. Untuk menciptakan kedisiplinan tersebut, maka kita harus datang tepat waktu. Untuk menciptakan karakter, kita ramah kepada anak. Untuk pengajaran, berikanlah pengajaran yang menyenangkan. Kemudian lepas dari orang tua, ya, orang tua mendampingi anak belajar, baru ke anak kita, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru serta lingkungannya. Oke, selanjutnya silakan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sudah kita lihat Bu Beni-nya mempresentasikan visi, merumus visi sekolah melalui mimpi-mimpi sekolah Ibu semua. Begini Bapak Ibu, Ibu-ibu semua, kita sudah melihat tadi sebenarnya dari mimpi-mimpi pertanyaan Ibu-ibu. Kita sebelum kita mulai melahirkan visi itu kita mesti mimpi dulu. Nah, visi dengan misi itu adalah proses, visinya adalah tujuan kita, mau kemana kita, mau berlayar misalnya ke lautan gitu. Sudah dirumuskan itu tadi bersama-sama, menjadi SMK yang unggul, beriman dan bertakwa, terampil dan berkarakter gitu. Nah, kira-kira ini sudah dicerminkan kan profil Pancasila? Masih ada yang kurang. Perlu kita tulis mandiri, gotong royong, inovatif, kreatif? Tidak. Lalu apa di bawahnya kira-kira Ibu? Manusia mana yang lebih dulu beriman, dia berarti unggul, atau unggul dulu baru beriman? Beriman. Nah, ini jadi berarti apa? Menjadi SMK yang beriman dan bertakwa, Ya, lalu unggul. Kalau ini terjadi berarti manusianya sombong duluan, baru ingat Tuhan. Benar? Nah, lalu terampil dan berkarakter sesuai profil Pancasila. Nah, ini sebenarnya sudah bagus Ibu. Cuman di sana kata Ibu tadi, masa dunia aja kita kejar, akhiratnya mana? Nah, ini maaf nih Bu Ira, tidak terpaksaan ya Bu Ira ya. Ini sudah dirumuskan, tapi lalu dengan Bu Beni-nya lalu pendidikan guru penggerak, lalu terjadilah perubahan yang signifikan. Kemarin belum lahir juga P5 itu, pas merumuskan ini profil Pancasilanya belum lahir. Oh begitu. Ya. Jadi ini masih visi lama ya. Visi lama. Nah, ini sebenarnya walaupun visi lama sudah bagus nih Bu. Iya. Memang berbeda dengan orang lain. Tapi
semua SMK plus BNN-nya maju lebih daripada yang lain. Jadi ibu-ibu seperti menjadi SMK yang sesuai. Oke, ibu-ibu, kita tepuk tangan untuk Bu Wenyu. Oke, terima kasih Ibu Yesi selaku PP kita. Kemudian kita simpulkan kembali menjadi SMK yang beriman dan bertakwa, unggul, terampil, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Oke Bu, sepakat kita? Oke, bisa kita lanjut Bu? Oke, alhamdulillah kita sudah sepakat untuk visi kita. Sekarang kita maju ke prakarsa perubahan. Oke, spiritnya ice breaking. Oke, boleh. Ya. Mendengar kata koboi itu ibu ingat apa? Oh, anak kuda. Terus apa lagi peralatan yang adanya? Topi, apa lagi? Sepatu boot, kemudian pistol tadi kata Bu Lede ya. Oke, karena hari ini Miss tidak membawa pistol, jadi Miss pokoknya pakai pistol yang ada aja. Oke, baik ibu-ibu, nanti ketika Miss nanti menembak salah satu dari ibu-ibu, nanti yang Miss tembak itu jongkok, berarti nanti ibu yang di sebelahnya menyampaikan karakter profil pelajar Pancasila yang sudah disampaikan tadi. Setuju? Oke, baik. Are you ready? Ready. Oke, kita mulai. Beriman, takwa, dan berakhlak mulia. Lanjut pada poin yang kedua yaitu prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk bagaimana visi ini akan tercapai. Maka kita membuat sebuah prakarsa perubahan yang untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi kita ini. Bagaimana caranya? Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan menghubungkan kita ke arah tersebut. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru? Karena tadi ada kata gotong royong ya Bu, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kemudian langkah konkret apa yang kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan itu? Oke, di sini Miss dengan kelompok kemarin itu dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak sudah membuat sebuah rancangan prakarsa perubahan yang kami diskusikan kemarin. Yaitu di sini kami menyemangati ya kesepakatan kami terwujudnya murid religius, berkarakter, berbudaya, berilmu pengetahuan dan teknologi dalam membangun profil pelajar Pancasila. Oke, tadi pertanyaan Ibu Mensa kita, bolehkah kita menambahkan budaya? Boleh, karena Miss juga membuat bagian budaya. Oke, sehingga prakarsa perubahannya kita menyimpulkan dari profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui tadi, membangun lingkungan sekolah yang mencintai budaya lokal. Seperti apa yang harapan Ibu Gasek tadi? Kenapa tidak kita masukkan budaya lokalnya? Untuk prakarsa perubahan ini, kami mengambil sistem Bagja. Ya, Bagjanya itu apa Bu? B. Untuk buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. Untuk G. Garis
Kemudian untuk J, jabarkan rencana. Untuk A, atur eksekusi. Sehingga nanti dari prakarsa perubahan inilah kita bisa menggapai impian kita tadi. Mimpi kita menjadi nyata yang sudah kita susun di dalam visi tersebut. Jadi bagaimana cara mempergunakan Bagja tersebut? Ada kita membuat pengelompokan dulu. Yang pertama, kita buat dulu pertanyaan utama. Karena dari B itu adalah buat pertanyaan utama. Apa saja kira-kira pertanyaan yang kita munculkan? Pertanyaan yang kita buat ini untuk menentukan arah penyelidikan kita. Yang pertama kita selidiki dulu, kita observasi dulu, sehingga nanti kita bisa mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi satu atau dua saja secara redaksional, menyertakan dengan prakarsa perubahannya. Nanti kita buat pertanyaannya apa? Pertanyaannya di sini contoh ya Bu. Di sini Miss mengambil tadi budaya lokal ya Bu. Prakarsa perubahan membangun lingkungan sekolah yang mencintai budaya lokal. Apa yang harus kita lakukan untuk membangun budaya lokal tersebut? Oke, tindakan kita apa? Bisa kita pertama berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat untuk membangun lingkungan yang berbudaya dan mencintai budaya lokal tadi. Oke, kemudian setelah kita diskusi, kita mendapatkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut kita cari literaturnya atau sumbernya atau referensinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke A-nya Bu. Ambil pelajaran. Ya, dalam ambil pelajaran kita dibantu dengan pertanyaan yang akan kita buat nanti. Sekolah mana yang sudah menjalani tentang membangun lingkungan budaya sekolah yang mencintai budaya lokal tersebut? Oke, kemarin kami mengambil kesimpulan ada bentuk MLS-nya, penyambutan murid baru dan diiringi oleh gendang tasa. Kita juga sudah melaksanakannya kemarin itu ada gendang tasa juga ya Bu. Namun kita kurangnya mungkin pakaian adatnya yang kurang. Kita sebagai guru belum memakai pakaian adat. Dan siswanya juga pakaian adat Bu. Oke. Kemudian aktivitas apa saja yang dilakukan sekolah tersebut agar lingkungan sekolah mencintai budaya lokal? Ya, aktivitasnya seperti mencari informasi yang sudah saya sampaikan tadi, referensi baik itu dari YouTube, dari buku atau dari referensi lainnya. Itu kita kumpulkan. Kemudian situasinya lagi, situasi yang dapat dilihat di lingkungan sekolah untuk mencintai budaya lokal tersebut. Ya, situasinya seperti program pembiasaan ya Bu, karena segala sesuatunya ini butuh pembiasaan walaupun diawali dengan terpaksa. Ya, setelah kita terpaksa, kita maka akan terbiasa. Oke, kebiasaan yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi sekolah. Kita masuk untuk G-nya, gali mimpi. Ya, kita tadi sudah bermimpi ya Bu. Kemudian kita gali mimpi kita tadi. Kira-kira mimpi kita hubungkan dengan pertanyaan tentang budaya lokal tadi. Kita spesifikkan apakah kebiasaan baru yang kita bayangkan untuk membangun lingkungan sekolah yang mencintai budaya lokal tersebut. Untuk tindakannya, mungkin setiap Jumat kita memakai baju guru kasiba atau taruh untuk yang laki-laki contoh, atau satu hari berbahasa Minang. Kalau di SMKPTN kan English Day, satu hari berbahasa Inggris. Oke, kalau untuk berbudaya lokal kita ambil satu hari untuk berbahasa Minang. Oke, selanjutnya mungkin untuk kantin itu ya Bu Dere mungkin bisa menyediakan di box itu satu hari khusus makanan Minangkabau. Karena bicara pecinta kacemui, mungkin ada kacemui, ada salad, ada katupe, yang itu semua budaya Minangkabau. Oke. Kemudian siswa juga menampilkan budaya lokal seperti misalnya nanti ada tari, ada nyanyi gitu
Mungkin itu 1 kali sebulan bisa jadi juga. Oke, untuk yang penampilan siswa. Kemudian untuk J, kita masuk ke J, jabarkan rencana kita tadi. Ya, dalam menjabarkan rencana, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya, ya, harapan kita yang ideal tadi. Karena kita tadi bermimpi untuk menciptakan budaya lokal di sekolah kita, ya. Dibantu dengan pertanyaan, kita buat dulu pertanyaannya. Apakah langkah yang paling sederhana yang dilakukan untuk mencintai budaya lokal tersebut? Ya, kira-kira ibu-ibu bisa berpikir, misal melakukan dialog dengan kepala sekolah, dengan guru lainnya tentang kegiatan yang akan kita lakukan ini. Misalnya tadi mengatakan minimal 1 kali sebulan, diskusikan dulu, kita diskusikan bersama dulu. Izinkan ibu kepala sekolahnya, gimana pendapat teman-teman, guru-guru, tenaga pendidikan, baru kita laksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, langkah terobosan yang dapat dilakukan ini membuat kebijakan yang menampilkan tentang budaya lokal. Oke, seperti P5 ya Bu, itu ada kearifan lokal kita. Oke. Untuk yang A, kita atur eksekusinya. Bagaimana caranya? Kita di sini melakukan beberapa tindakan juga. Dan kita buat pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan kita? Oke, kalau memang kita membuat sekolah yang berbudaya lokal tersebut dengan kearifan lokal, siapa yang mengarahkan kita? Jadi di sini yang bisa mengarahkan kita apapun siswa kita, kalau siswa berarti itu guru, kepala sekolah, pimpinan di sekolah ini, sekitar akademika. Kalau kita pasti butuh ilmu dan tambahan. Siapa yang membantu kita, yang mengarahkan kita? Karena di sini ada pembelajaran mata lokal yang juga diampu oleh Bapak LKAM. Apa itu Ibu? Lembaga Adat Nagari. Oke, Minangkabau ya. Jadi kita bisa berkoordinasi bekerjasama dengan tim LKAM juga, karena kita mengangkat budaya Minangkabau. Jadi kita minta juga arahan di samping dari kita instansi yang ada di dalam instansi ini juga kita arahan kepada pemuka adat. Boleh ke LKM, minyak mama, sajak pandai, ulang semando untuk menjadi tambahan dan arahannya. Siapa yang bisa memantau, berarti beliau juga di samping kita juga bisa memantau kegiatan tersebut. Kemudian tahapan kerja sudah kita lakukan. Aset yang dimiliki pasti ya Bu, untuk mencapai visi tadi ada aset kita di lingkungan sekolah kita ini, ya. Kepala sekolah, manajerial, motivator, fasilitator, dan supervisor dalam mendukung program yang sedang direncanakan. Jadi tidak terlepas itu dari peran orang luar juga Bu, seperti komite kita, orang tua dari siswa kita, seperti disampaikan tadi minta bantuan ke kita diskusi sama bapak dan kakak di bagian kakak juga dengan mama, ya. Kemudian guru dan tenaga pendidikan sebagai pelaksana utamanya, fasilitator, menyusun dan melaksanakan kegiatan untuk pencapaian visi kita ini. Jadi kitalah yang akan menyusun agar tercapainya visi kita ini. Kalau yang disebutkan tadi itu yang membantu kita, yang mengarahkan kita, yang mengawasi kita. Namun kitalah orangnya yang sebagai fasilitator yang menyusun program-program untuk mewujudkan visi yang kita lakukan ini. Baik, mungkin kira-kira kita bisa membuat juga tahapan kerja untuk visi yang akan kita laksanakan ini, yang nanti kita bentuk ini. Baik Ibu, terima kasih. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Nanti Ibu, atau masih ada pertanyaan, umpan balik dari prakarsa perubahan yang sudah disampaikan. Gimana kira-kira Ibu? Paham? Oke. Ibu Kapsek, pas? Oke. Kita lanjut dalam kesimpulan. Oke. Semenjak dari tadi kita sudah
yang dikatakan oleh Bu Ica tadi sudah berdiskusi dengan penuh semangat. Nah ya, mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan ide-ide, semuanya kita simpulkan. Apa kesimpulan kita? Yang pertama yaitu kita memiliki sebuah visi untuk SMK Plus BMM Pariaman menjadi SMK yang beriman dan bertakwa, unggul, terampil, berkarakter, sesuai profil pelajar Pancasila. Setuju Ibu? Oke, namun kita sebagai guru, sebagai ujung tombaknya akan melakukan prakarsa perubahannya yang akan nanti kita susun agar visi kita ini terbentuk dan terwujud. Oke, baik, itulah tadi kesimpulan dari pertemuan kita, mulai dari visi sampai ke prakarsa perubahan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita kembalikan ke Ibu Yesi. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ena atas tampilnya hari ini, luar biasa. Ibu-ibu, terima kasih juga dengan diskusi ini. Saya harap ibu-ibu bisa menjadi wadah refleksi ya kita terhadap penentuan visi sekolah kita. Di sini sebenarnya ibu para CGP saya nih nemu lagi nih, diharapkan jangan jadi apa ya, nanti CGP-nya enak aja merubah visi sekolah. Katanya susah membuat, saya tidak ingin mendengar seperti itu. Tetapi memang beliau ini sudah belajar cara melakukan visi di sekolah mulai dari perangkat Pakja tadi. Jadi sebenarnya visi Ibu sudah bagus, cuma ditambahkan lagi lebih bagusnya di sekolah ini gitu. Jadi Ibu Weni, tolong nanti teman-teman yang lain juga terlibat untuk merumuskan visi ini sesuai dengan Pakjanya dan mensosialisasikan untuk sivitas sistem akademik yang ada di sekolah gitu. Boleh terlibat komite, terlibat orang tua murid, bahkan semua pengajar yang ada baik sampai ke tendik gitu, untuk merumuskan visi ini lagi untuk bisa dipajang nanti Bapak Ibu kalau memang ini mau dipakai. Tapi kalau ada lagi perumusannya nggak apa-apa, nanti pas PI 3 insya Allah saya ini akan menjadi bukti nyata ternyata sekolah ini mengalami perubahan nggak dengan adanya CGP-nya gitu. Ya cukup sekian Bapak Ibu, alhamdulillah acara kita sudah berhasil dengan sukses. Terima kasih Ibu-Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari kami berdua. Saya minta maaf karena manusia itu tidak luput dengan khilaf dan dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai.